Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada perkuliahan entrepreneur atau kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 dengan topik hari ini adalah memulai usaha baru. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 10, kita sudah membahas membangun atau mencari ide usaha. Nah, dari ide usaha yang sudah kita temukan, yang kita lihat dari kebutuhan konsumen di masyarakat, maka muncullah suatu gagasan untuk memulai usaha baru. Nah, maka untuk memulai usaha baru itu kita harus banyak persiapan dan harus kita memulai beberapa tahapan yang harus kita ikuti. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang memulai usaha baru itu dengan yang pertama saya akan menjelaskan hal-hal praktis dalam memulai usaha baru atau membangun bisnis atau startup atau memulai kegiatan usaha. Nah, dalam membangun usaha itu juga perlu kita memikirkan atau menentukan tempat usaha yang kita akan bangun. Nah, setelah itu kita harus fokus pada keahlian utama apa kompetensi kita yang sesuai dengan bidang usaha tersebut. Nah, dalam memulai usaha yang perlu kita lakukan juga salah satunya adalah melakukan training persiapan dan uji coba produksi atau kegiatan usaha. Kenapa hal ini penting? Karena hal ini berpengaruh kepada nanti bertumbuhnya kegiatan kegiatan apa namanya usaha yang kita bangun itu bisa berjalan apa tidak. Nah, dan yang terakhir itu kita akan menjelaskan, kita akan belajar bagaimana atau legalitas usaha seperti apakah yang harus dilakukan, baik itu untuk usaha non formal atau usaha formal. Nah, baiklah, kita akan memulai bahwa sebuah usaha atau startup itu memang sesuatu yang baru. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru itu adalah perlu dijabarkan dalam suatu bisnis plan namanya, rencana bisnis. Nah, itu adalah dijelaskan semuanya paparan proses-prosesnya dari awal sampai akhir sampai action. Nah, itu perlu dijelaskan dalam sebuah bisnis plan. Nah, antara lain yang fokus ditekankan di bisnis plan itu adalah namanya bisnis berarti kan profit. Profit itu juga diimbangi dengan kegiatan sales dan marketingnya. Nah, itu dipaparkan dalam bisnis plan tersebut. Nah, selain sales dan marketing juga proses operasional, kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi yang dilakukan dalam setiap usaha apapun. Misalnya kita produksi nasi pecel gitu, itu ada proses produksinya, ada proses penjualannya, ada proses apa namanya administrasinya. Nah, itu di dijabarkan dalam sebuah bisnis plan. Nah, yang tidak kalah pentingnya dan memang harus ada dan dalam setiap bisnis kecil apapun itu adalah tentang keuangan. Di dalam keuangan itu akan dijelaskan, akan disusun sebuah kalkulasi perencanaan pengeluaran dan rencana-rencana cash flow ya, agar financial planning-nya tidak meleset dan tidak melenceng. Jadi apa yang kita rencanakan dengan operasional dan pelaksananya akan sesuai. Nah, itu yang terpentingnya di keuangan. Karena kalau keuangan tidak sinkron nanti akan defisit, akan bobol dan itu menyebabkan bisnisnya tidak akan berjalan dengan sempurna. Oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa atau 11 hal praktis memulai usaha. Yang pertama adalah memilih usaha itu juga harus menentukan nama, memilih nama dan membuat logo itu sangat penting ya. Kita perhatikan deh, yang di pinggir-pinggir jalan aja. Ayam Sabana itu ada ayam Sabana, ada namanya, ada logonya, ya kan? Terus kita lihat lagi misalnya ayam geprek bensu, ada namanya, ada logonya. Nah, coba teman-teman perhatikan yang di pinggir jalan lele, lele itu juga ada warung lele apa, ada gambar lele dan sebagainya. Itu mencirikan bahwa dia bisnis di bidang tersebut dan logonya adalah sesuai dengan itunya. Misalnya bebek Slamet, pasti di situ ada gambar bebek dan pemiliknya, ownernya Pak Slamet ya mungkin ya dan sebagainya seperti itu. Nah itu sangat penting ya, sangat penting karena itu nanti yang akan dikenal, itu yang akan dikenalkan ke masyarakat, orang masyarakat mengenal dari nama itu langsung dalam benak pikiran dia sudah terbayang ini produksi apa, ini produk apa, ini di mana tempatnya, ini rasa dan kualitasnya seperti apa, itu kalau makanan ya. Kalau misalnya servis ya, oh ini apa namanya distributor produk ini adalah salon mobil dan mereka sudah di benak masyarakat sudah tertanam itu hanya karena nama dan logo.
Nah, kalau kita sudah punya nama logo dalam melakukan bisnis itu pasti ada tempat usaha. Oke lah katakanlah bisnis sendiri ya, kita punya garasi kita pakai rumah dioptimalkan juga nggak masalah. Nah, kalau misalnya bisnisnya memang agak lumayan besar dan agak lumayan ini ya kita biasanya sewa tempat, ada lokasi yang strategis gitu. Misalnya kita mau buat kafe yang mau didesain seperti apa? Kafe fintech atau kafe garden atau kafe apa namanya kesehatan dan sebagainya itu didesain dan itu tempatnya ditentukan entah di tempat tertentu di tempat pusat keramaian atau di hook ya yang pusat di pojok itu misalnya kita bikin cafe garden pasti dibuat seperti hutan-hutan kekinian yang bagus. Kalau misalnya kafe kopi yang sekarang lagi marak dan tren itu ya pasti itu di situ ada lampu atau sinar itunya samar-samar seperti itu ada apa bangku-bangku yang unik dan sebagainya itu menentukan. Nah, di mana kita mau jual, kita tempatnya mau di mana, ya itu sangat berpengaruh sekali. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang membeli perlengkapan. Perlengkapan itu penting ya, karena memang setiap usaha apapun, mau yang kecil pun, yang pribadi pun, yang online pun itu perlu perlengkapan. Nah, juga kalau misalnya perusahaannya sudah dalam tingkat menengah, ya pasti butuh mesin, butuh alat, ya kan? Nah, usaha itu bisa dilakukan sendiri by self atau dengan orang lain. Nah, kalau dengan orang lain berarti ada proses kegiatan merekrut karyawan atau pegawai karena penting sekali dalam berbisnis itu harus ada sumber daya yang menggerakkan. Kita punya uang, punya modal, punya tempat, punya alat lengkap, sudah punya nama keren. Jika ada yang bekerja, tidak ada yang menggerakkan usaha itu ya, ya tidak bisa berjalan bisnisnya, gagal juga ya. Nah, dengan adanya sumber daya itu maka perlu dilakukan training persiapan dan juga uji coba. Nah, termasuk kegiatan promosi pemasarannya sangat penting. Jadi kita menerapkan atau menggunakan tools marketing itu mulai dilancarkan karena dengan marketing otomatis akan membantu mengundang mendatangkan konsumen dan akhirnya menjadi pelanggan dan akhirnya membantu kita untuk meningkatkan produksi dan profitnya akan menjadi bagian dari kita, bisnis kita. Nah, terus dalam bisnis juga perlu dilakukan legalisasi, tapi itu untuk seperti apa yang harus mengikuti harus ada legalisasi, apakah bisnis yang sederhana atau yang menengah atau yang besar seperti apa nanti kita jelaskan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang sering kali adalah seremonial ya. Seremonial itu semacam ya peresmian kayak mengundang orang di sekitar kita, teman, saudara, kolega, masyarakat, bahkan konsumen pun akan datang. Biasanya kalau peresmian itu kan ada sedikit promo, ada sedikit apa namanya produk-produk khusus, harga spesial, penawaran spesial, dan itu mengundang, membuat daya tarik konsumen pada datang semuanya. Nah, juga ada proses tambahan yang untuk mendukung proses usaha itu apa saja, dan nanti ada beberapa tips yang harus kita ingat dan kita harus ikuti supaya kita memiliki bisnis yang sukses. Baik, kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita akan memulai dengan bagaimana memilih nama dan membuat logo. Ya, logo itu nama dan logo itu paket ya. Itu adalah sebuah brand dalam sebuah bisnis apapun itu ya, mau sesimpel apapun biasanya ada mereknya. Kita jual minuman aja jus sendiri pribadi itu pasti ada namanya. Jus sehat Amanda gitu ya. Itu contohnya. Itu yang pribadi tanpa legal tanpa itu sudah pakai nama. Misalnya keripik singkong aduhai itu kan contoh-contoh ya. Nah, itu contoh nama. Nah, kenapa nama itu harus harus dibuat? Ya, itu tadi karena untuk menunjang bisnis kita. Nah, selain itu sebagai strategis, sebagai pengenalan apa namanya produk kita ke masyarakat supaya masyarakat mengenal oh keripik itu ini loh orangnya, oh jus itu ini loh, oh ayam penyet itu ini loh tempatnya di mana. Nah itu makanya perlu brand, perlu logo dan yang apa namanya yang ciri khasnya memang jelas ya dan itu mencirikan atau menunjukkan usaha kita. Nah kalau kita memilih nama ya itu udah pasti tuh sangat prinsipal kayak kita saja nggak mungkin nggak ada nama dari lahir dari membangun sudah dari lahir itu sudah ada namanya dikasih nama sama orang tua ya ibaratnya kalau kita membangun usaha ya seperti bayi baru lahir ya pasti langsung diberi nama itu kalau misalnya kita bikin bisnis usaha ayam ayam cabai setan gitu ya misalnya
Terus beli mana ayam namanya apa? Nggak tahu di sana itu aneh kan? Nah, jadi memang sangat perlu ya, walaupun sesimpel apapun nama dan logo itu sangat penting. Nah, kenapa? Satu lagi karena itu memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis kita. Jadi nama dan logo itu akan selalu memorable, diingat terus oleh masyarakat, ya kan, akan menjadi sebuah storytelling, ya, membuat cerita dari pelanggan yang sudah merasakan, nah itu akan menjadi sebuah cerita, ya. Oke, saya mau sampaikan beberapa tips cara atau bagaimana kita memilih nama atau brand atau logo untuk sebuah bisnis baru ya. Yang pertama ya kita pilih nama yang simple, pilih nama yang eye-catching, pilih nama yang niche ya, yang unik ya. Kenapa? Ya karena mudah diingat gitu kan. Mudah diingat, orang akan hafal, anak kecil pun dimanapun begitu lihat logonya aja, oh ini pasti itu. Coba kita jalan ya, kita jalan di sepanjang jalan dekat Kalimalang itu dekat mall, itu kan ada gambar kayak M itu. Dan di jauh kelihatan itu McD, hanya baru logo, ya kan? Itu baru logo, baru kelihatan McD. Itu adalah contoh logo yang simple, mudah mudah diingat, dan pasti konsumen tuh benaknya itu pasti ayam fried chicken. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita pun juga bisa membuat seperti itu. Dalam membuat susah ya yang simple aja, yang gampang gitu ya. Mau dibuat lucu boleh gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus tahu, harus paham dulu nama itu harus bisa menciptakan sebuah branding buat usaha kita, harus itu karena itu nanti identik ya, produk kita, usaha kita dengan nama ya harus 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 satu paket, itu nanti dampaknya ke branding ya, merek yang legal ya. Nah, kalau kita buat logo ya sesuaikan dengan visi. Visi itu ada warna ini maksudnya ini, lingkaran itu artinya apa, itu selalu ada filosofinya. Jadi kita si pemilik itu punya cita-cita, punya harapan, nah seperti itu ya. Nah itu semua ada logo. Kayak kita misalnya contoh Pertamina, Pertamina itu kan ganti beberapa logo ya. Dulu gambar Raja Laut dengan bintang itu ada artinya, ya kan, merajai dan berbintang dan akan terus bersinar dan sebagainya. Tapi sekarang kan ganti logo gitu kan, termasuk Bank BNI 46 itu ganti logo dan sebagainya. Nah, Bina Insani misalnya logonya itu kan kenapa ada gambar anak, ada dua orang, ada warna hijau kuning, itu ada cita-citanya, ada maksudnya. Nah, jadi kita logo itu nanti harus memiliki makna dan bisa membangun sebuah cerita ya untuk pencapaian sebuah visi. Sekali lagi, logo atau nama dan logo itu harus sekali lagi membangun, bisa menciptakan citra ya ke dalam masyarakat dan bisa menjadi sebuah storytelling ya, bisa juga untuk promosi, untuk humas dan sebagainya, itu udah pasti harus ada. Yang berikut ya, saya akan mau jelaskan memilih tempat usaha. Oke, sangat penting ya, kalau kita memulai usaha itu sangat penting. Yang tadi saya sampaikan, usaha itu harus ada tempat, entah itu online, entah itu offline ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren online ya. Online pun harus ada showroomnya, ya kan. Apalagi yang offline, offline harus jelas real, tempatnya real. Oke, sekarang banyak ya kita memanfaatkan rumah, jadi mengoptimalkan teras rumah, garasi rumah dengan bisnis gitu ya. Banyak sekali ya yang ini bisnis pribadi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita memang punya usaha dan memang harus membutuhkan lahan yang luas, tempat yang besar. Kalau ya sekarang itu ya banyak ruko ya, ruko-ruko ditawarkan atau disewakan dan sebagainya, itu nggak masalah. Tetapi kita harus ingat, kalau kita menggunakan lokasi atau memilih tempat itu sesuaikan dengan kita usahanya apa, modal kita seberapa, pangsa kita seberapa, banyak apa levelnya apa saja, segmennya siapa, itu harus kita perhatikan. Karena ini sangat menentukan, tempat menentukan, usaha menentukan, dan itu dipengaruhi oleh pasar nanti ya. Kita punya tempat yang bagus, strategis, ruko, bangunan gedung yang bagus, tapi tidak mendukung. Produk kita tidak mendukung masyarakat di sekitarnya, sehingga marketnya atau segmennya nggak bisa menjangkau itu, mubazir, sia-sia. Nah itu salah satu alasannya kenapa memilih tempat itu menjadi hal yang penting. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan ruko itu ya bagus sih kan tampilannya, bangunannya juga megah dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ruko itu biasanya kan ada 2 lantai, ada 3 lantai, ada yang gede, yang ada yang 1 lantai. Kalau yang yang 2 lantai ya usahakan ya kalaupun sewa ya yang murah ya, yang murah.
tapi juga harus dioptimalkan setiap sudut, setiap lantai harus dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Sayang kalau itu udah sewanya. Walaupun semurah-murahnya sewa ruko, tapi tetap sayang kalau tidak dioptimalkan. Nah, itu kita harus memikirkan. Jadi kalau mulanya bisnis sedetail apapun menjadi pikiran, sedetail apapun harus direncanakan dengan matang. Ya, tuh. Kalau misalnya kalau kita tidak memanfaatkan, tidak mengoptimalkan, nanti kita akan besar di biaya, di cost-nya itu akan besar, dan itu kita harus bayar ini, bayar itu akan mempengaruhi cash flow, sayang. Sementara itu kalau kita manfaatkan bisa berputar dan bisa menekan di cost, jadi bisa menekan cost-cost yang lain dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, itu kalau kita memilih tempat usaha. Tapi kalau misalnya cuman offline ya cukup di rumah. Tapi di rumah pun itu juga harus ada space, ada ruangan khusus untuk menampung atau tempat produk ya kan, untuk transaksi, dan itu tetap ada ya. Itu adalah tips atau bagaimana memilih suatu tempat usaha. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya dalam setiap usaha itu pasti kita butuh peralatan sekecil apapun termasuk ATK ya. Bisnis online atau offline perlu sekali itu tempat peralatan, misalnya alat tulis, tempat brankas, tempat meja dan sebagainya, itu penting ya. Apalagi bisnis yang real, bisnis yang offline, yang harus ada tempatnya, ada rukonya, ada ruangannya, ada tempat produksinya, tempat kalau kita mau buat salon gitu ya, itu harus ada tempat ruang tunggunya, itu semua butuh alat ya kan. Saya mau sampaikan beberapa tips yang bagaimana membeli perlengkapan yang untuk memulai usaha baru. Yang pertama, pasti kita butuh semua alat itu ya. Nah, tipsnya adalah kita sebaiknya membeli perlengkapan yang second ya, yang second. Terus kan tidak jelek, tidak semuanya yang second itu jelek, ya kan? Kita pilih, harus pintar-pintar memilih. Nah, itu bisa dicari juga di internet ya, cara-cara belinya. Dan itu kita bisa bisa melihat kualitasnya yang bagus yang mana, kan kita tetap yang berkuasa atas uh, sebagai pembeli, berkuasa ya atas barang yang akan kita beli. Nah, itu bisa pilih-pilih. Kalaupun ada sedikit-sedikit ya kita perbaiki. Nah, kita undang tukang ya, kita tunggang tukang servis. Ya, kalau servis kan lebih murah. Tukang nanti memperbaiki, termasuk ngecat-ngecat ruangan, termasuk ya memperbaiki ya di nanti biayanya lebih kecil daripada kita beli mahal, ya padahal kan yang di servis cuma beberapa. Nah, kalau kita mau beli peralatan elektronik ya, mesin-mesin dan sebagainya, kalau bisa membeli yang premium brand. Kenapa? Karena jangan membeli yang premium brand, sayang gitu ya, karena kita baru pemula, kita baru growth, kita baru tumbuh, jadi kita perlu banyak dana untuk kepentingan operasional, untuk bahan baku dan sebagainya. Maka kita lebih baik beli yang berkualitas ya, menengah saja ya, Korea atau Cina ya, dan juga yang produk dalam negeri itu juga bagus kok, bagus. Nah, itu pastikan barang itu bergaransi. Jadi lumayan ya, selama proses tahun itu kita sudah menghasilkan profit lumayan. Nah, baru nanti selanjutnya kalau misalnya berkembang kan nambah alat tuh. Nah, baru bisa beli yang berkualitas, yang mahal juga salahkan saja, yang penting jalan dulu, yang penting di awal itu yang bisa beroperasi ya kita pakai. Kalau kita bisnis di barang yang berhubungan dengan pecah belah, gerabah, piring, gelas dan sebagainya, nah itu biasanya bisnis-bisnis yang catering, ya kan, rumah makan, kafe, resto dan sebagainya, itu kan butuh itu. Nah, itu lebih baik kita hunting, turun ke pasar, cari grosir, cari harga miring, nego, ya jangan dibiasakan beli di online karena kadang kualitasnya nggak bagus. Kita harus cari display display yang banyak, dan kita mendekati grosir-grosir itu, karena kalau misalnya bisnis kan kita akan berkelanjutan ya, akan banyak membeli menggunakan produk tersebut. Itu jadinya nggak usah malu, kita langsung turun ke pasar, langsung turun ke lapangan sendiri memilah, dan kita bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Itu untuk perlengkapan yang tip-tipnya seperti itu. Nah, sementara untuk yang lainnya kita harus fokus ya pada keahlian kita. Kita lebih fokus ke keahlian, jadi kita nggak usah mikir-mikirin hal-hal yang tidak tidak tepat ya. Jadi yang hal kecil-kecil itu mendingan untuk outsourcing ya. Yang bisa disewa-sewa, kita fokus ke operasional, kita fokus ke bisnis aja. Jadi kalau kita terlalu memikirkan hal yang kecil-kecil, tidak fokus, nanti malah nggak jalan, ya kan?
Jadi misalnya ya kita fokus ke pendanaan berarti kita cari rekanan yang berhubungan dengan pinjaman ya kan. Pinjaman kita cari yang dengan DP kecil dan juga bisa kemampuan membayar kita juga kecil ya kan. Terus kalau mesin-mesin fotokopi ya kita sewa saja. Jadi kita nggak usah mikirin yang gitu, tapi kita langsung fokus kepada bagaimana usaha itu berkembang, strateginya seperti apa. Seperti itu ya. Itu adalah tips fokus pada bisnis itu di situ. Berikutnya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa karyawan SDM itu menjadi hal yang krusial atau vital banget ya, sangat penting menjadi peran utama, menjadi aktornya dalam sebuah bisnis. Kenapa? Kita punya modal, kita punya lahan, kita punya alat yang wah banyak sekali, tapi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada SDM-nya. Saya yakin ya itu bisnis tidak bisa berjalan. Karena sih bagaimanapun, ya mereka tetap pasif. Kitanya yang apa namanya pengelolanya ya harus ada manusia dan ada karyawan. Itu istilahnya seperti itu. Tetapi dalam memilih karyawan itu ya harus kita sesuaikan, harus sesuai kompetensi. Jangan sampai asal merekrut orang terus tidak ada kemampuan malah merugikan, kita mengeluarkan penggajian buat karyawan tapi tidak bermanfaat ya kan. Itu bisnis-bisnis yang memang biasanya untuk level-level menengah ke atas ya. Tetapi kalau untuk yang baru pemula dan baru baru pribadi ya nggak apa-apa sih, biasanya kan bisnis by self ya, dikerjakan sendiri itu ada. Tapi kalau sudah berkembang mereka akan kewalahan. Pada akhirnya akan mencari orang yang bisa membantu. Nah, ada 3 kategori karyawan atau pegawai untuk bisnis baru. Pertama ada frontliner, biasa dikenal dengan apa ya, resepsionis atau CS, customer service. Nanti yang karena baru berarti kan butuh marketing ya. Ada bagian level sales yang nanti dia membantu produk. Sales itu nggak selalu produk barang ya, tapi untuk bidang jasa pun dia diperlukan. Yang terakhir adalah kategori untuk manajemen. Manajemen itu adalah office. Office itu adalah yang mengurusi kegiatan di kantor, administrasinya, keuangannya, laporan dan sebagainya. Lebih ke pengambilan kebijakan. Nah, di sini saya mau sampaikan tips-tips cara merekrut seorang frontliner. Yang pertama, kita harus tahu dulu karakter pekerjaan itu apa. Frontliner itu tugasnya apa. Nah, biasanya frontliner itu memang bukan sebagai inti dari operasional, tapi dia di garda depan. Di garda depan itu adalah yang menerima tamu, customer, klien pertama kali. Nah, biasanya dari situ dia harus banyak menyampaikan informasi atau mengenalkan produk knowledge tentang usaha kita. Nah, seperti itu. Jadi, kita juga perlu pekerjaan ini lingkupnya apa saja, skema gajinya seperti apa. Jadi, orang yang bekerja itu juga tahu dia akan dapat gaji berapa dan sebagainya. Nah, kalau kalau bisa, kalau seorang resepsionis atau CS itu kita mendingan merekrut dari orang yang sudah direferensikan. Entah itu dari teman, dari saudara, atau kolega. Kenapa? Karena kita butuh orang yang jujur, butuh yang berpengalaman, good looking, dan mereka cekatan. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, tapi juga perlu walaupun dia referensi, tetap dilakukan proses wawancara karena dari situ kita memastikan nilai-nilai yang tertanam pada si calon pegawai itu seperti apa, biasanya kelihatan dari gestur tubuhnya. Nah, biasanya dari situ kita ada insting, ada klik-klik atau klop ya. Oh, chemistry-nya dapet nih, cocok nih. Nah, seperti itu penting walaupun dia referensi, tapi kita butuh ya face to face untuk mengenal pribadinya seperti itu, supaya kita nggak menyesal di belakangnya. Nah, kalau untuk pegawai sales itu biasanya basicnya berdasarkannya itu ini, sales itu apa sih tugasnya? Kan di lapangan ya, cari target, cari konsumen, cari massa dan sebagainya. Dan dia tahu gajinya seperti apa. Nah, kita juga harus membuat pola. Pola kalau karena di lapangan dia ditarget pasti akan dapat gaji segini-segini, itu perlu dirancang dan itu harus disampaikan nanti. Disampaikan kepada si calon sales yang akan kita rekrut sebagai karyawan. Nah, sekali lagi biasanya kalau sales itu dapat full komisi, semi komisi atau fixed income. Nah, itu berpengaruh dari loyalitas ya. Loyalitas kalau misalnya rendah ya biasanya ya misalkan full komisi gitu ya. Tapi kalau semi ya dia dapat gaji, dapat tunjangan ini apa transport. Nah, kalau yang fixed income ya sudah dapat itu karena dia udah termasuk bonus dan sebagainya dan itu fix. Maksudnya setiap bulannya tetap. Tapi kalau yang full sama semi itu tiap bulannya tidak tetap karena berdasarkan target yang dia dapatkan. Yang terakhir adalah tips cara
merekrut karyawan manajemen atau office ya, yang di back office. Nah, sekali lagi, ini di back office itu juga berpikir keras ya, mulai merencanakan, dia harus bisa ada cash flow, ada perencanaan pengembangan bisnis dan sebagainya. Nah, supaya tidak, berpengaruh kepada cash flow, biasanya nih itu ya, kalau kita mau merekrut karyawan di office itu, kalau bisa sih, ibu-ibu rumah tangga kita rekrut yang pernah bekerja, karena dia juga pernah berpengalaman ya. Selain itu kan kita butuh yang teliti, yang terampil ya kan, yang luwes, yang tidak emosional dan sebagainya, sehingga itu lebih mudah mengarahkannya daripada kita merekrut baru, tidak pengalaman, tapi kita belum tahu kualitasnya, sehingga menyulitkan. Nah, kalau misalnya mereka sudah bekerja bagus, mungkin ke depan bisa kita tawarkan komisi ya. Biasanya memang kalau setiap orang kalau kerjanya bagus dapat bonus ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dalam bidang marketing kan biasanya dapat komisi. Kalau bisnis kan ada komisi. Nah, kalau kita sudah besar, perusahaannya jadi besar dan kita bisa TBK, berarti kita kan sistemnya kan ada, saham ya. Nah, itu kita juga bisa tawarkan, tapi itu, ini sih kalau memang kita punya plan menjadi atau mendirikan perusahaan yang TBK, gitu ya. Ini adalah, tip-tip untuk merekrut karyawan dari, frontliner, sales, dan manajemen. Berikutnya, eee, ada hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan bisnis itu adalah training dan uji coba. Nah, training ini sangat penting, di mana training itu akan mempengaruhi banyak hal ya. Jadi kita juga meng-hire atau melatih, karyawan baru itu dengan kompetensi yang bagus, dengan pelatihan-pelatihan supaya lebih terampil dalam, melakukan pekerjaan di bisnis yang kita bangun ya kan, buat simulasi ya, supaya mereka punya wawasan. Nah, kalau misalnya uji coba ya kita misalnya ya uji coba produk ya, misalnya kita berbisnis di bidang makanan kering nih, seperti sekarang kan lebaran nih, biasanya ada kue nastar, kue kacang, kue keju, apa dan sebagainya, itu kan biasanya suka ada sampel-sampel ya, sampel dibungkus kecil-kecil, dibagi kemana mana ke tetangga, ke teman, ke siapapun. Nah itu tujuannya apa? Sebenarnya untuk dapat masukan, untuk dapat evaluasi dari orang-orang sekitar kita. Itu positif, kita nggak usah berkecil hati kalau kita memulai usaha dikritik wajar, kenapa? Itu sangat positif. Kenapa? Kita dapat masukan, misalnya kue nih nastarnya, "Oh nastarnya kok, keras ya? Nastarnya kok gini ya?" Nah itu kita nggak usah berkecil hati, tapi itu diberikan masukan supaya kita disempurnakan gitu kan. Kalau nggak ada masukan kita langsung jual ke orang, ya orang malah kecewa, mendingan dapat masukan, nah itu sangat bagus ya, sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk, uji coba. Nah, selanjutnya ya kita juga perlu melakukan negosiasi waktu dengan calon karyawan, dengan, pembagian jam kerjanya, dan kita juga harus bisa terbuka dan kita biasanya menampung semua ide yang disampaikan oleh karyawan-karyawan, karena bagaimanapun mereka punya ide biasanya ya, kalau udah bisnis itu pasti idenya keluar. Nah, Eee, kalau usaha baru tuh pasti butuh promosi yang gencar ya, dipersiapkan matang-matang. Nah, itu sangat penting karena itu sangat berperan penting dalam keberhasilan, bisnis yang kita bangun. Di awal kita sudah membahas tentang nama dan logo ya. Nah, itu menjadi hal yang baku dan tidak bisa tidak bisa ditawar lagi karena harus ada identitas. Nah, kalau itu sudah menjadi final, sudah diyakini mau dipakai, maka selanjutnya perlulah dibuat turunannya yang kecil-kecil yang mendukung, proses bisnis kita, yaitu misalnya, kalau yang bisnis bersifat jasa kantor kan biasanya ada kop surat atau amplop gitu ya, ada stempel gitu ya. Tapi kalau misalnya kafe dan sebagainya ya kalau di salon mobil, kafe, atau resto kan biasanya cukup kwitansi, nota gitu ya. Itu biasanya ada logo-logonya itu perlu. Tapi kalau semua bisnis juga kalau promosi itu ada pasang flyer ya, menyiapkan flyer atau brosur, udah pasti itu akan tertuang nama dan logo di bisnis kita dari perusahaan. Atau yang kecil-kecil itu. Kalau kita makan ya, kita makan di pizza gitu ya, pasti nanti dapat tas, plastik namanya pizza, dapat box logonya pizza, dapat, apa namanya, kotak plastik namanya pizza, ya itu adalah turunan agar semua nilai, semua nama atau logo itu dikenal terus sama masyarakat, ya walaupun dia cuman sekali begitu di rumah nyimpen, dia inget, memorable-nya inget langsung, "Oh ini saya pernah makan di pizza, oh saya pernah makan di McD, oh saya pernah makan di apa nama, Sumarekon gitu. Itu contoh bahwa nama dan logo itu akan melekat terus.
Nah, itu perlu dibuat yang hal-hal kecil seperti ini. Berikutnya, legalitas usaha dan formal atau non formal. Jadi pada intinya setiap usaha itu harus jelas ya, harus ada legalnya. Tetapi kita lihat dulu kalau usahanya baru perorangan, baru awal banget ya, jangan terburu-buru dulu karena sayang itu biayanya banyak, biayanya besar sekali. Jadi itu bertahap saja. Tapi kalau memang sudah itu levelnya sudah menengah dengan modal yang memang banyak dan memang customer-nya juga sudah luas, itu memang wajib ya kan sayang karena itu butuh kepercayaan, butuh legal. Nah, terus satu lagi, tadi saya di awal ngomong bahwa nama sama logo itu penting banget supaya membangun image brand di benak konsumen ya. Nah, tapi kan sekarang banyak yang jahat ya, banyak ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu kita juga harus berhati-hati kalau kita punya nama dan logo yang sudah paten, yang sudah ini, ayo kita daftarkan ke Departemen Kehakiman. Jangan juru orang kalau bisa karena berbiaya juga. Tapi kalau kita ngurus sendiri kan lebih hemat dan tidak disalahgunakan dengan orang. Nah, seperti itu ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita ingin banyak tender, ingin punya banyak customer, punya banyak pelanggan, biasanya bisa melakukan tender. Tapi kalau yang perorangan belum bisa ya, tapi biasanya yang sudah CV, PT bisa. Cuman kalau yang perorangan bisa gabung gitu ya. Jadi gabung sama PT atau CV tertentu, kita ikut projeknya, itu bisa. Nah, tapi sekali lagi ini yang ketiga ini adalah mereka yang memang sudah punya plan, memang ingin membangun sebuah TBK ya, perusahaan yang terbuka itu ya. Baik, ini adalah pembagian jenis-jenis usaha non formal, semi formal, dan formal. Dilihat dari legalitasnya seperti apa, ya jelas kalau non formal ya tidak ada karena baru awal perorangan ya lebih rumahan. Terus modalnya juga kecil, dilakukan di rumah, alatnya kebanyakan juga sewa, kegiatan marketing salesnya dilakukan sendiri karena apa? Cost-nya juga harus ditekan. Terus udah gitu secara customer dia terbatas lingkungannya, tapi kalau semi dan formal itu sudah, cukup besar, cukup, merata ya, sewa tempatnya juga gede, ada tim, kalau yang semi ada tim marketingnya walaupun sedikit, atau sederhana, yang formal itu pasti, apa namanya, punya tim full tim yang bagus. Nah, itu biasanya, konsumennya juga udah meluas, udah ke nasional, ke luar negeri, ke luar kota dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya adalah peresmian, seremonial, grand opening istilahnya seperti itu ya. Itu sangat penting. Kenapa? Pada saat itulah orang mengenal, banyak orang yang mengenal, kita bagi-bagi undangan, kita bagi-bagi flyer dan sebagainya untuk datang ke kita, mendoakan, meresmikan dan biasanya ada produk-produk ya, paket-paket promo, voucher, diskon, dan sebagainya, itu yang membangun semangat si customer atau konsumen datang ya. Nah, dari situ, itu sudah berarti mereka membantu kita untuk mempromosikan, "Ayo ke sini loh, lagi ada promo, ayo ke salon mobil ini loh lagi ada promo, ayo ke kafe ini loh lagi ada." Itu berarti orang yang sudah datang itu membantu mempromosikan usaha kita. Nah, itu sangat penting. Nah, makanya walaupun sesederhana apapun, peresmian itu lebih baik dilakukan ya, walaupun cuman teman-teman dekat, tapi kan ada beberapa hal paket-paket yang bisa ditawarkan kalau kita memulai usaha baru. Nah, ada sedikit tambahan kalau kita membangun usaha itu, yaitu ini, harusnya sekarang ini kita hidup di era digital, era abad 21, abad apa istilahnya, industri 4.0, atau kita berada di sekarang era digital atau IT. Jadi semuanya kalau bisa ya berbasis IT ya, sudah mulai yang cari sederhana saja, nggak usah yang canggih-canggih juga nggak apa-apa kalau yang baru pemula ya. Kalau yang sudah established, sudah perusahaan ya pasti mereka sudah punya website resmi, sudah kerjasama dengan wah banyak banget ya providernya. Nah kalau yang sederhana bisa kita pakai website, kita pakai medsos ya kan, kita pakai YouTube lah, pakai blogspot lah, WordPress, pakai IG dan sebagainya. Itu sudah ini dan kita juga bisa membangun dengan apa ya, Tokopedia, Shopee, Blibli, GrabFood, apa aja sekarang udah bisa. Nah, itu adalah, eee, website dan juga digital marketing. Nah, ini satu lagi yang terakhir seragam. Seragam, kenapa kok seragam kita bahas ya? Ini sebetulnya kecil tapi, membangun citra yang bagus ya. Kalau kita menggunakan seragam itu kelihatan rapi, kelihatan profesional, ya kan nggak berantakan, nggak acak-acakan, tidak ada perbedaan, seperti itu. Contoh saja, di bank BCA itu kan identik dengan seragamnya biru atau kuning gitu ya.
terus di Bank Mandiri seragamnya apa, terus kalau pramugari itu pakai batik, pakai kebaya, kan sekarang lagi model-model kebaya gitu, itu ciri. Kalau kita, oh kalau pakai naik Garuda itu Pragawatinya pakai batik, bajunya bagus gitu kan, itu image image citra. Jadi kalau Garuda itu selalu Indonesia banget, bajunya batik lah, kebaya, rambutnya disanggul, itu pramugari. Nah, terus kalau kita masuk ke Bank BTN, oh banyak kan seragamnya kuning, oh gitu ya. Terus kalau misalnya kita masuk apa namanya kantor-kantor pemerintahan, nah itu biasanya pakai seragam. Nah itu contoh. Nah contoh mengangkat citra ciri. Jadi kita nggak usah ngelihat kantornya, nggak lihat usahanya, begitu ngelihat seragamnya pasti langsung image-nya ke sana gitu ya. Nah itu sangat penting, kecil tapi punya peran yang besar untuk mengangkat citra perusahaan dan mengangkat citra Anda dan lebih profesional ya gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah tip ya bagaimana kita membangun usaha yang seperti saya sampaikan tadi berulang-ulang. Pertama, jangan terlalu terburu-buru kita apa namanya membuat legal ya, membuat legal artinya membuat pengurusan surat-surat jangan terburu-buru. Lagi-lagi kita kan proses, masih ada proses growth, nanti ada proses apa maturity, ada decline. Jadi kalau masih membangun jangan, karena fokus kita adalah ke biaya operasional karena banyak banget biaya yang harus kita keluarkan di awal. Ya kalau sudah berjalan 6 bulan atau setahun kelihatan profitnya, barulah kita urus legalnya. Nah, nggak apa-apa itu. Terus yang kedua, memang penting ya kalau kita membuka usaha itu selain punya ide yang kemarin itu gagasan ide itu kita perlu melakukan riset dulu. Riset dalam arti menganalisa SWOT ya, menganalisa SWOT. Saya mau buka salon mobil ini pas nggak ya di lingkungan sini? Nah itu perlu. Kelebihannya apa, keuntungannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, itu perlu dibuat. Nah, jadi jangan sampai kita sudah punya ide bagus, lokasinya nggak mendukung, bubar semuanya. Duitnya sudah keluar banyak, modal sudah keluar habis-habisan. Nah, itu perlu banget hati-hati. Bisnis itu risikonya memang gagal dan berhasil gitu ya. Nah, harus siap. Seperti yang di awal kita sudah sampaikan kalau bisnis harus siap gagal gitu ya. Nah, yang kedua ini, pembelian alat-alat itu jangan terlalu berlebih ya, jangan terlalu royal dan sebagainya, sayang. Sayang sekali mendingan kita fokuskan ke operasional, lebih fokuskan ke kualitas produksi atau kualitas usaha itu yang lebih menjual. Kalau sudah sambil jalan nanti bisa diperbaiki dan sebagainya. Termasuk penggunaan tenaga kerja jangan juga terlalu banyak, jangan juga dibayar tinggi. Artinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, cash flow kita, ya mereka harus tahu, harus sepaham. Makanya kan perlu wawancara supaya kita ada kesepakatan, ada klik. Nah, itu baru mereka bisa bisa berhasil gitu ya. Jadi sekali lagi kiat-kiat tersebut ya mudah-mudahan kalau kita teman-teman atau semuanya punya usaha dan ide itu benar-benar bisa diwujudkan, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam mewujudkan memulai usaha baru. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Saya berharap ini semuanya bermanfaat dan memberikan dampak positif. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas dengan menyusun sebuah rancangan, ya, merancang sebuah usaha melalui ide, gagasan yang kita punya itu dikembangkan menjadi sebuah eh, apa namanya usaha dirancang, tolong diketik dalam satu halaman A4, diketik dalam langsung nanti di PDF-kan terus diupload ke e-kampus. Di di e-kampus nanti waktu due date-nya saya sediakan. Nah, baik, kalau begitu saya mengakhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya.